Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Louis. Oke, kali ini saya akan masih membahas mengenai coding, yang dimana kemarin pada video sebelumnya saya sempat membahas cara membuat autofill status dari inputan tanggal. Nah, sekarang saya akan membuat autofill status, tetapi statusnya itu menggunakan select 2 seperti ini ya. Jadi select 2 itu yang bisa di search atau drop down yang bisa di search. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Perbedaannya apa? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi di sini saya ceritakan sedikit ya. Keterangan atau status ini akan berubah ketika saya memasukkan sebuah buku ya. Bukunya ini menggunakan autocomplete yang dimana ketika dimasukkan sebuah buku, dia akan menunjukkan status dari buku tersebut. Apakah buku tersebut akan dipinjam? Akan dipinjam itu kayak booking yang kemarin. Kemudian ready itu artinya bukunya ada di tempat peminjaman, jadi bisa ready untuk dipinjam. Kemudian dipinjam itu statusnya ya bukunya sudah berada di tangan user untuk digunakan oleh user tersebut. Jadi ini sebagai contoh studi kasusnya ya. Jadi kalian sesuaikan dengan studi kasus kalian. Sekarang kita langsung ke codingannya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan input tanggal, berarti kalian harus meletakkan function JavaScript-nya di dalam input tipe tanggal tersebut. Nah, karena saya di sini menggunakan autocomplete, saya meletakkan function JavaScript-nya itu di dalam autocomplete-nya. Jadi ini autocomplete yang bisa menghasilkan nama buku yang tadi ya, yang di sini menggunakan autocomplete. Kemudian di sini ya status bukunya saya panggil. Jadi dia akan berjalan ketika saya mengetikkan huruf ke dalam input tipe si nama buku tersebut. Jadi ini ya status buku akan dijalankan. Kemudian lanjut ke JavaScript-nya. Di sini saya var ID buku. ID buku ini yang ini ya, ID dari kolomnya ini, kolom nama bukunya ini namanya ID buku. Nah, kemudian di sini saya menggunakan Ajax langsung. Di sini saya menggunakan controller juga, di mana nama controller adalah pinjaman buku dan nama function di controller adalah status buku. Kenapa di sini saya menggunakan controller? Itu karena saya ingin melihat status bukunya di dalam database, sehingga bisa langsung di autofill ke dalam keterangan ini. Kemudian data ID buku ini atau nama bukunya akan dioper ke dalam controller peminjaman buku dengan metode post dan data type JSON. Selanjutnya di dalam controller ini dideklarasikan terlebih dahulu data yang dioper ya. Kemudian select ini digunakan untuk mendapatkan status dari ID peminjaman buku. Jadi statusnya itu ada di ID peminjaman buku ya. Di sini saya statusnya menggunakan beda tabel atau saya buat tabel sendiri. Kenapa? Supaya saya bisa menggunakan select 2. Kalau dia datanya enum, nggak bisa menggunakan select 2. Selanjutnya, success function, show data. Show data ini nggak harus show data ya, jadi bebas penamaannya. Nah, kemudian show data ini fungsinya untuk apa? Jadi show data ini fungsinya untuk dapat menampilkan hasil select dari dari controllernya ini. Jadi kan kita membutuhkan ID status ya. Nah, untuk dapat memindahkan ID status dari controller ke dalam Ajax-nya itu menggunakan ini. Function dalam kurung show data. Kemudian $keterangan ini adalah nama keterangan untuk select 2-nya. ID-nya dot yang kembali kan file. Nah, karena kita menggunakan select 2, berarti dot select 2, file itu di dalam kurung dari select 2. Petik 2 file, kemudian show data yang ini. ID status ini adalah kolom yang kita select ya, untuk dapat menampilkan status yang dari database ke dalam select 2. Oke, codingannya segini aja. Untuk autocomplete sendiri itu sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Silahkan klik link di pojok kanan atas. Oke, kalau dijalankan hasilnya seperti ini ya. Love story. Nah, dia akan autofill sendiri. Terus kisi-kisi. Nah, dia dipinjam statusnya. Jadi autofill-nya bisa berjalan ya.
Oke, sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.